pertama, apa yang mendasari Pak Yunantio Adi ikut serta dalam kegiatan 98 atau di era reformasi tersebut untuk membuat tatanan baru untuk Indonesia? Apa sih hal yang mendasari Pak Yunantio untuk aktif dalam kegiatan tersebut? Saya pada awalnya terlibat di aksi yang diadakan Senat Mahasiswa UKSW, kemudian menggabungkan diri pada teman-teman di luar Senat UKSW yang bergabung dengan masyarakat Salatiga dan Setain Salatiga waktu itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, karena unsurnya lebih banyak. Dan di internal kampus UKSW ternyata sejak kasus pemecatan tokoh demokrasi Hari Budiman itu memang terpecah, dan saya menggabungkan diri ke sana. Nah, kenapa kemudian saya bisa terlibat di sana itu karena memang situasinya keprihatinan itu memang muncul di mana-mana. Kita tahu bahwa mahasiswa zaman sekarang itu sedikit banyak paling anti yang namanya dengan demo, paling anti dengan yang namanya sebuah organisasi. Bagaimana sih Mas Fran, atau apa yang membuat Mas Fran itu bisa aktif di dalam organisasi-organisasi mahasiswa seperti di Kamisan maupun jadi anggota BEM di universitas itu? Bagaimana Mas Fran? Apa yang mendasari hal itu? Kuliah itu ibaratnya standar atau mungkin ini ya, puncak kesuksesannya atau mungkin puncak kepuasannya itu bukan berada pada IPK tinggi terus lulus 3,5 semester gitu, 3,5 tahun berarti ya, 7 semester gitu kan. Nah, yang saya mau sampaikan, kuliah itu titik atau mungkin puncak akhirnya adalah ketika memang ilmu kita itu bermanfaat atau dirasakan masyarakat secara luas manfaatnya gitu kan. Ibaratnya jangan sampai ibaratnya kita terlalu sibuk dengan karya ilmiah, terlalu sibuk ibaratnya dengan produksi ilmu pengetahuan di dalam kampus, tapi kita abai atau kita apatis terhadap lingkungan sosial gitu kan. Dalam artian kita ibaratnya dalam kelas, misalnya dalam fakultas hukum, kita belajar teori keadilan, kita bicara sama-sama filsafat keadilan, tapi ibaratnya ketika kita keluar dari kampus, ada orang yang nggak bisa makan di sekeliling kita, atau mungkin ada ini ya, ada gelandangan yang ibaratnya tidurnya di jalan, atau mungkin ada masyarakat yang merindukan suatu keadilan hadir di dalam mereka, tapi kita ibaratnya abai atau mungkin cuek atau mungkin malah mau apatis soal itu gitu kan. Jadi memang janganlah jadi mahasiswa yang memang mengkhianati ilmu pengetahuan. Nah, puncak atau mungkin indikator tertinggi supaya ibaratnya ilmu itu bisa dikatakan ini bermanfaat adalah ketika memang kita mau ibaratnya mengaktualisasikan ilmu kita kepada masyarakat secara luas. Baik, jadi begini Mas dan kawan-kawan semua, saya kira membangun nalar agenda reformasi ini kan kita itu selalu tertatih di mana memiliki masanya sendiri-sendiri. Katakanlah di mahasiswa ada memiliki masanya sendiri akan generasi yang bagus, atau di beberapa lingkungan masyarakat pun kan kita lihat ada aktornya yang melakukan pengorganisiran. Nah, seberapa penting sebenarnya atau menjadi tanggung jawab siapa itu untuk melakukan kaderisasi itu, karena semakin masifnya kaderisasi juga akan semakin banyak gerakan-gerakan yang nantinya akan memberikan warna-warna baru ke depan gitu Mas. Mohon izin bertanya Pak, jadi ini untuk Pak Yulianto Adi ya. Yang pertama untuk Pak Yulianto Adi, yang ingin saya tanyakan sebelumnya seperti ini Pak, yang menjadikan kita aktivis atau mahasiswa seperti atau kelihatan seperti ini, dalam arti seperti ini adalah ideologinya Pak, idealismenya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini sedikit bercerita bahwa idealisme untuk anak-anak muda sekarang, terutama mahasiswa, itu sangat tidak ada Pak. Atau kalau dibilang idealisme itu barang langka sekarang, barang langka. Kita sendiri sebagai mahasiswa, terutama sebagai BEM juga itu, ketika kita akan mengajak atau ketika kita ada suatu forum, kita itu sangat kesulitan untuk mencari orang-orang yang mau berpartisipasi. Itu adalah sebuah bagian dari kita kurangnya
mahasiswa itu kesadarannya sekarang itu nggak ada, jujur saja. Itu yang menjadi barang langka sekarang ini, Pak. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Adi, bagaimana sih Pak mempertahankan idealisme Bapak sampai sekarang dari dulu? Karena kita tahu tuh Pak, banyak dari aktivis 98 itu sekarang ini, dan dilalai itu orang-orang aktivis 98 itu duduk di pemerintahan yang saat ini kita kritisi. Itu adalah sebuah dilematisme, Pak. Dilematisme kehidupan, Pak. Itu bagaimana sih Pak Bapak mempertahankan idealisme Bapak sampai demikian sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit, atau ada suatu goncangan kehidupan yang buat Bapak harus mempertahankan idealisme tersebut. Terima kasih. Iya, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membandingkan secara kualitas demokrasi zaman dahulu dengan zaman sekarang atau yang kita kenal dengan reformasi. Kita tahu bahwa secara kondisi sosial dan keadaan serta konflik pemerintahan sekarang jelas sangat berbeda dengan zaman yang dulu. Jika secara kuantitas, memang zaman dahulu lebih unggul sebab media kita dibungkam. Namun bukankah untuk zaman reformasi, mahasiswa dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Sehingga turun ke jalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengkritik pemerintahan di zaman reformasi. Terima kasih. Yang pertama adalah mahasiswa zaman sekarang lebih dibentuk agar lebih dibentuk karakter dan wataknya agar lebih menjadi mahasiswa yang memiliki masa depan, bukan menjadi mahasiswa yang dicetak untuk langsung kerja. Kemudian untuk demokrasi sendiri, dari tahun ke tahun demokrasi di era reformasi cenderung lebih menurun karena kebebasan demokrasi sedikit demi sedikit makin dibungkam oleh pihak-pihak tertentu. Tantangan demi tantangan memang tetap ada, tetapi itu bukanlah hambatan bagi mahasiswa. Karena tantangan ada agar kita semakin kuat dan tegar. Seperti sebuah pepatah bahwa kesatria ditempa bukan direka. Mahasiswa ditempa agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.